Lalu dengan suara tegas Ukasah berkata, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah. Petanda Rasulullah sedang menahan lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Samsuel 94. Para pecinta dakwah, Rasulullah adalah manusia terbaik, manusia mulia yang pernah hadir di atas bumi ini. Kami akan memaparkan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Ukasah. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar, wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampai kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia. Ketika itu semua sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, mana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukasah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Dia berkata, ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa. Rasulullah SAW berkata, sampaikanlah wahai Ukasah. Maka Ukasah pun mulai bercerita, aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda, tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang kau tunggangi wahai Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang agak tinggi Ukasah berkata, kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah. Ukasah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasah, sungguh engkau tidak berperasaan Ukasah, bukankah Baginda sedang sakit? Ukasah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan Ukasah untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangis Fatimah seraya berkata, kenapa Ukasah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit, kalau mau pukul, pukullah aku anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua.
Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikan kepada Ukasah. Setelah mengambil cambuk, Ukasah menuju di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Aku sahabatnya dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Rasulullah SAW menjawab, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Ukasah." Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, kalau engkau mau pukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dan Ukasah." Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dia menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini wahai Ukasah." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dan Ukasah." Ukasah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegang tangan Ukasah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami wahai paman." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian, ini urusan kakek dengan paman Ukasah." Begitu sampai di tangga mimbar dengan lantang, Ukasah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah ini." Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memepahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasah berkata, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasah. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah. Petanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ukasah, segeralah dan jangan kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu." Ukasah langsung menghambur menuju Rasulullah SAW. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadi. Ukasah berkata, "Ya Rasulullah, ampun aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukan agar aku dapat merapat tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sesungguh aku takut dengan api neraka. Maaf aku ya Rasulullah." Rasulullah SAW dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabat semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasah." Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Semoga dengan menonton ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.